menjelaskan pengantar teknik elektro. Sebelum itu, perkenalkan, saya Agustina Deputi Semean dengan MPM G1D 023049 dan teman saya Ataya Naila Akmal dengan NPM G1D 023033. Saya Zulfia Iliani dengan NPM G1D 023013. Dan dengan saya Pratama Agustinus Rumapea dengan NPM G1D 023011. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang penjelasan teknik elektro. selamat menyaksikan. Di bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknik elektro. Teknik elektro atau electrical engineering adalah keilmuan yang membahas bagaimana energi dan informasi dapat diproses dengan baik. Kebutuhan dan pemanfaatan energi dan informasi akan sangat mempengaruhi kehidupan. Sehingga listrik adalah energi yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Ada dua sifat listrik. Yang pertama, listrik statis, yaitu tidak ada gerakan dari muatan bebas. Yang kedua, arus listrik, gerakan dari muatan bebas. Dengan dua jenis, yang pertama arus searah, direct current, DC, arus bolak-balik, alternating current. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber listrik. Semua materi atau benda terdiri dari atom-atom kecil yang memiliki muatan. Masing-masing atom terdiri dari molekul. Molekul terdiri dari inti atau nukleus dan elektron-elektron. Jelasnya, atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan sebagai pusat, serta beberapa elektron yang bermuatan negatif mengelilinginya pada satu orbit yang tetap. Jika jumlah proton dan elektron sebanding, maka dapat dikatakan bahwa atom tersebut berada dalam keadaan seimbang atau stabil. Apabila atom kehilangan elektron akibat pengaruh dari luar, maka materi menjadi bermuatan positif. Contohnya filamen pada tabung termozoil atau termoelemen. Sebaliknya, jika mendapat penambahan elektron dari luar, maka materi atau benda itu akan bermuatan negatif. Elektron yang mengorbit paling jauh mempunyai daya ikatan paling lemah, sehingga terlepas dari orbit dan meninggalkan intinya. Proses ini dinamakan dengan emisi. Pengaruh luar yang mengakibatkan lepasnya elektron dari orbit atau emisi antara lain panas, contoh filamen pada tabung termozoil atau termoelemen. Gesekan, contohnya gelas digosok dengan kain sutra, timbul muatan atau listrik positif. Sekian. Baik, di sini saya Ataya Naila Akmal akan menjelaskan mengenai arus listrik. Arus listrik terjadi dikarenakan benda bermuatan positif kekurangan elektron dan sebaliknya benda bermuatan negatif kelebihan elektron. Jika kedua benda tersebut dihubungkan, maka elektron-elektron yang berlebih akan bergerak menuju benda yang kekurangan elektron, sehingga akan terjadi keadaan seimbang. Arus pergerakan elektron tersebut disebut dengan arus listrik. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron di mana setiap elektron merupakan muatan yang besarnya sama. Arus listrik disimbolkan dengan I, merupakan ukuran banyaknya elektron atau muatan yang dialirkan per satuan waktu. Jadi dapat dituliskan bahwa arus listrik I yang mengalir melalui suatu penghantar didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik atau disimbolkan dengan Q. Setiap satuan waktu T kecil. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan Q per T kecil. Baik, dalam konduktor logam, elektron bergerak ke segala arah. Pembawa muatan listrik adalah ion-ion positif dan ion-ion negatif dalam suatu konduktor diberi muatan listrik. Maka muatan positif akan bergerak searah dengan arah medan dan muatan negatif berlawanan dengan arah medan. Dapat juga diartikan bahwa arus listrik adalah mengalirnya elektron secara terus-menerus dan berkesinambungan pada konduktor
akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan arus listrik adalah ampere. Arus listrik bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Sedangkan aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron. Baiklah, 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron 628 dikali 10 pangkat 16 atau sama dengan 1 kolom per detik melewati suatu penampang konduktor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kuat arus listrik. Kuat arus adalah besaran fisika yang memiliki satuan ampere yang diambil dari seorang peneliti ilmiah elektrodinamika yang bernama Andre Marie Ampere. Selain ampere, kuat arus listrik dapat dinyatakan dalam satuan coulomb. 1 ampere sama dengan 1 coulomb. 1 coulomb sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 18 elektron per detik. Dalam jumlah yang lebih kecil, kuat arus listrik dapat dinyatakan dalam satuan miliampere. 1 miliampere sama dengan 0,001 ampere. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ataupun penjabaran kami adalah perkembangan teknologi yang semakin maju dan cepat dalam memberikan peluang kepada jurusan teknik elektro saat ini semakin banyak dibutuhkan. Jurusan ini mengisi posisi-posisi penting yang memerlukan keterampilan di bidang elektronika. Demikian video presentasi mengenai pengantar teknik elektro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.